Sahabat Kompas.com, invasi Rusia ke Ukraina telah mencapai hari ke-7 sejak awal dilakukan pada Kamis 24 Februari 2022. Pada hari ke-7 invasi Rusia, warga Ukraina dibombardir besar-besaran di daerah pemukiman. Kemudian, setidaknya 2 kota utama Mariupol dan Kharkiv tengah dalam proses pengepungan. Berdasarkan layanan darurat Ukraina, lebih dari 350 warga sipil Ukraina tewas dan lebih dari 2.000 orang terluka. Ratusan bangunan termasuk fasilitas transportasi, rumah sakit, taman kanak-kanak hingga rumah pun telah hancur. Adapun PBB menyatakan ada 836.000 orang yang telah melarikan diri sejak konflik dimulai. Serta lebih dari 450.000 orang telah melintasi perbatasan Polandia. Selain itu, Ukraina mengklaim hampir 7.000 tentara Rusia tewas dalam 6 hari pertama invasi Rusia. Sementara itu, Kemenhan Rusia menyebut 498 tentara Rusia tewas di Ukraina sejak awal kampanyenya. Pasukan Rusia mengklaim telah merebut Kherson, ibu kota provinsi berpenduduk sekitar 1,4 juta orang di selatan Ukraina. Meski demikian, pejabat setempat menyebut bahwa kota itu masih berada di tangan Ukraina. Adapun, seorang paramedis di Kherson menyebut beberapa daerah perumahan telah dibom. Ibu kota Ukraina, Kiev, mendapat serangan yang lebih berat ketika pasukan Rusia menggerakkan pasukan lebih dekat sebagai upaya mengepung Kiev. Wali kota Kiev Vitali Klitschko dan saudaranya Vladimir Klitschko telah mengajukan permohonan untuk lebih banyak dukungan kepada sekutu Ukraina guna memerangi invasi Rusia. Vitali mengatakan, Ukraina membutuhkan peralatan militer, uang, dan obat-obatan demi memperjuangkan demokrasi dan pilihan mereka. Selanjutnya, Wali Kota Mariupol Serhiy Orlov menggambarkan bahwa situasi di kota tersebut seperti bencana kemanusiaan setelah lebih dari 15 jam penembakan terus-menerus. Kota pelabuhan Mariupol yang penting dan strategis di Laut Azov juga dilaporkan telah dikelilingi pasukan Rusia. Orlov mengatakan, pihaknya bahkan tidak bisa membawa yang terluka dari jalanan hingga apartemen karena penembakan yang non-stop. Sebanyak ratusan orang di satu distrik perumahan dikhawatirkan tewas, termasuk ayah Orlov sendiri yang tinggal di daerah tersebut. Pasukan terjun payung Rusia disebut telah mendarat di Kharkiv, kota kedua Ukraina, dan terjadi pertempuran jalanan di pinggiran. Menurut Kepala Keamanan, pertempuran terjadi pukul 3 pagi waktu setempat, menyusul beberapa hari pengeboman yang melukai dan menewaskan puluhan warga sipil. Adapun, pihak berwenang setempat menyebut 4 orang tewas pada Rabu 2 Maret 2022. Meski demikian, Kharkiv disebut masih berada di bawah kendali mereka. Perundingan putaran kedua disebut akan berlangsung pada Kamis, 3 Februari 2022. Adapun seorang perunding Rusia menyebut bahwa gencatan senjata ada dalam agenda. Namun, Ukraina mengatakan tuntutan Moskwa itu tidak dapat diterima dan Rusia harus berhenti mengebom kota-kota Ukraina sebelum mengharapkan kemajuan.